Pernah nggak sih kamu ngupload foto bareng teman-teman, terus tiba-tiba, bam, muncul kotak kecil yang langsung tahu persis nama mereka? Gimana caranya platform yang kita pakai tiap hari kayak Facebook itu seolah punya mata ajaib buat ngenalin wajah-wajah di foto kita? Padahal kan layar itu cuma kumpulan piksel. Atau bayangin deh skala yang lebih gede. Gimana mesin baja raksasa seberat ribuan kilo, kayak mobil Tesla yang lagi ngebut di jalan raya, bisa benar-benar melihat dunia fisik? Gimana mobil ini bisa tahu ada rambu stop, atau tiba-tiba ada orang nyebrang, dan tahu kapan harus belok tanpa nabrak apa-apa? Nah, yang paling krusial nih buat urusan nyawa, gimana sih ceritanya sekarang dokter bisa pakai bantuan kecerdasan buatan buat deteksi tanda-tanda awal kanker cuma dari analisis hasil ronsen aja? Apa coba rahasianya? Percaya atau enggak, ketiga hal luar biasa tadi, dari medsos, mobil masa depan sampai ruang operasi, itu digerakin sama satu teknologi fundamental yang sama. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan topik yang super menarik, computer vision. Kita bakal bedah gimana caranya mesin dan komputer akhirnya bisa belajar melihat dunia di sekitar mereka. Saya excited banget nih nemenin kamu di sesi ini, karena kita bakal mengubah konsep yang kedengarannya rumit jadi sesuatu yang sangat masuk akal, dan pastinya kita buat sangat bagus biar kamu gampang paham. Oke, agenda kita hari ini lumayan terstruktur. Kita mulai dari apa itu computer vision, lanjut ke bagaimana komputer belajar melihat, tugas utama mereka, penerapan sehari-hari, dan terakhir kita bahas tantangan dan masa depannya. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, apa itu computer vision? Ada keterputusan antara piksel dan makna di sini. Coba bayangin kalau kamu baru pertama kali buka mata. Kamu lihat ada warna dan bentuk, tapi otakmu belum tahu kalau benda bulat merah itu namanya apel. Nah, persis kayak gitulah kondisi komputer sebelum teknologi ini ada. Coba kita bandingin, mata kita manusia itu luar biasa. Kita lihat bentuk, kita paham konteksnya, kita langsung tahu, oh itu gambar kucing. Tapi buat mata komputer, gambar kucing lucu itu nggak lebih dari sekedar spreadsheet raksasa yang isinya deretan angka kode warna. Bener-bener nggak ada maknanya buat mereka. Nah, buat menjembatani jurang pemahaman inilah computer vision itu lahir. Singkatnya, ini tuh bidang ilmu yang bikin komputer bisa benar-benar melihat, menginterpretasi, dan memahami konten visual. Mau itu foto statis atau video, buat ambil keputusan. Persis kayak cara kerja otak kita. Jadi bukan cuma sekedar jepret gambar ya, tapi lebih ke gimana mesin bisa memahami data visual itu buat bertindak secara cerdas. Sekarang di bagian kedua. Bagaimana komputer belajar melihat? Gampangnya, kita pakai perumpamaan anak kecil yang lagi belajar. Anak ini bakal tahu bentuk kucing setelah orang tuanya nunjukin hewan itu berulang kali. Komputer juga gitu, belajar lewat pengulangan pola. Tapi skalanya beda jauh. Coba lihat angka jutaan sampai miliaran ini. Komputer kan gak punya intuisi kayak manusia, jadi mereka harus disuapin jutaan bahkan miliaran gambar yang udah dikasih label secara manual. Semakin banyak data yang masuk, entah itu foto anjing, mobil, atau sel tumor, semakin jago mesin itu nyari polanya. Terus, semua data raksasa tadi diproses pakai sistem berlapis yang namanya Deep Neural Network. Prosesnya tuh bertahap. Awalnya, komputer belajar hal paling simpel dulu, tepi dan garis, terus garis-garis itu digabungin buat ngenalin bentuk dasar. Naik level lagi, dia mulai ngenalin bagian objek, misalnya roda atau telinga. Sampai akhirnya boom! Dia bisa ngenalin objek utuhnya dari berbagai sudut pandang dan pencahayaan. Lanjut ke bagian ketiga, tugas utama computer vision. Ternyata kemampuan melihat bagi mesin itu kebagi ke dalam beberapa tugas spesifik loh. Samalah kayak kita yang bisa ngelirik santai, natap fokus, atau mendai seisi ruangan. Dalam prakteknya, tugas-tugas ini tingkat kerumitannya beda-beda. Paling dasar ada image classification. Ini cuma nentuin apakah ini foto anjing atau kucing. Naik satu tingkat ada object detection. Di sini, komputer mulai bikin kotak-kotak di sekeliling objek buat tahu persis lokasinya. Ini teknologi wajib buat CCTV sama sistem autopilot. Nah, yang paling canggih itu image segmentation. Di sini, tiap piksel di layar dilabeli secara super presisi. Titik ini jalan, titik ini manusia. Ini krusial banget buat analisis scan medis dokter.
Kemampuan lainnya juga nggak kalah keren. Ada facial recognition buat verifikasi identitas. Kamu pasti sering banget pakai ini buat Face ID kan? Terus ada pose estimation yang bisa melacak posisi kerangka tubuh kita secara real time. Ini populer banget di aplikasi fitness atau game. Terakhir, optical character recognition alias OCR. Ini tuh ibarat sihir yang mengubah teks di kertas fisik jadi teks digital yang bisa langsung disalin. Praktis banget. Kita masuk ke bagian keempat, penerapan di kehidupan sehari-hari. Komputer bermata cerdas ini udah bukan lagi fiksi ilmiah ya. Mereka udah nyusup ke berbagai industri dan beroperasi di sekitarmu detik ini juga. Buktinya ada di genggamanmu sendiri. Mulai dari autofocus di smartphone, Face ID, sampai filter augmented reality yang ngelacak wajahmu di medsos. Di dunia kesehatan, AI udah bisa deteksi kanker kulit dengan akurasi setara dokter spesialis, bahkan memandu bedah robotik. Kalau di jalan raya, mobil yang nyetir sendiri itu cuma bisa kejadian karena sensor otonomnya terus-terusan ngebaca kondisi jalan di sekelilingnya. Dan inovasinya merambah kemana-mana. Di dunia retail, teknologi ini ngelacak gerakanmu. Jadi kamu bisa masuk toko, ambil barang, lalu keluar tanpa repot antri di kasir. Di bidang pertanian, drone pintar mindai ladang berhektar-hektar buat nemuin area tanaman yang sakit secara akurat. Di sektor keamanan, kamera CCTV cerdas sekarang nggak cuma merekam, tapi bisa ngitung kepadatan kerumunan secara otomatis buat mencegah insiden bahaya. Masuk ke bagian kelima, tantangan dan masa depan. Biarpun kedengarannya brilian banget, kita harus realistis. AI ini masih punya titik buta yang nyata dan bisa jadi masalah besar kalau kita sampai lengah. Ada 3 celah utama yang jadi PR kita. Pertama, bias data. Kalau sistem cuma dilatih pakai data dari satu kelompok orang aja, hasilnya bakal nggak akurat buat kelompok lain. Dan ini nyiptain ketimpangan sistemik. Kedua, adversarial attacks. Bayangin, cuma dengan modifikasi yang nyaris nggak kelihatan. Kayak nempel stiker kecil di rambu stop, sistem mobil otonom bisa ketipu dan ngiranya itu rambu batas kecepatan. Ini fatal banget. Dan ketiga, privacy. Pengenalan wajah massal itu jelas memunculkan tantangan serius terkait batas privasi kita. Tapi guys, biarpun kita dihadapkan sama berbagai tantangan nyata tadi, ada satu pesan penting. Kita ini baru banget mulai. Kualitas kamera makin tajam, perangkat keras makin murah dan kuat, artinya inovasi yang paling brilian, terobosan medis yang revolusioner, atau penerapan yang benar-benar bakal mengubah sejarah manusia, kemungkinan besar belum diciptakan. Jadi di akhir penjelasan ini, saya mau lempar pertanyaannya balik ke kamu. Dari semua kemampuan luar biasa yang udah kita bahas tadi, aplikasi computer vision mana nih yang paling bikin kamu kaget? Apakah kemampuan yang ngubah cara kita belanja? Potensi nyetir otomatis? Atau mungkin diagnosis medis di masa depan? Coba deh kamu renungkan gimana teknologi ini lagi ngebentuk ulang realitas fisik kita. Makasih banyak ya udah luangin waktu bareng saya buat menyelami topik yang fantastis ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.